Iya, pastinya aku penasaran banget ya, Oke. dan aku mau tahu banget, dan itu pastinya bernilai sejarah ya. Ya. Dan aku pasti penasaran banget, ingin tahu lebih Penasaran juga banyak. ya. Pemirsa Iya. juga pasti penasaran nih. Untuk itu kita langsung aja ada Farhana Khalid yang akan berbagi cerita tentang kunjungannya ke Keraton Kasepuhan dan kembali menelusuri sejarah perkembangan Islam di sana. Kita lihat sama-sama liputannya. Keraton Kasepuhan menyimpan banyak cerita perkembangan Islam yang disebarkan Sunan Gunung Jati. Di keraton inilah cikal bakal Kesultanan di Cirebon tumbuh. Kesultanan Cirebon, disinilah kerajaan Islam berdiri untuk pertama kalinya di Jawa Barat. Di bawah kepemimpinan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, Islam berkembang pesat di Cirebon pada awal abad ke-15. Pusat pemerintahan Kesultanan Islam saat itu berada di Keraton Pakungwati yang kemudian terbagi menjadi dua kesultanan, yaitu Kasepuhan dan Kanoman. Di Istana Kasepuhan inilah Syarif Hidayatullah mulai membangun dan mengembangkan kerajaan Islamnya. Cirebon ini merupakan pusat pengembangan agama Islam yang dimulai ketika Syekh Datul Kafi mendirikan pesantren Amparan Jati, lalu dikembangkan oleh Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati mendirikan pesantren di Pesambangan. Lalu Syekh Syarif Hidayatullah diangkat menjadi Temenggung Cirebon dan dikukuhkan oleh Pangeran Cakrabuana. Lalu para wali di Pulau Jawa mengangkat Syekh Syarif Hidayatullah sebagai Sunan Cirebon, sebagai seorang ulama dan umaro. Keraton Kasepuhan yang sebelumnya dikenal dengan Keraton Pakungwati didirikan oleh Pangeran Cakrabuana pada tahun 1452. Jejak kebesaran Islam saat itu masih terasa hingga kini. Ketika menyusuri bangunan keraton, ada suasana damai dan tenang. Tak terdengar lagi suara bising kendaraan. Tembok keraton memang dirancang khusus agar penghuninya memperoleh ketenangan beribadah. Di area keraton tua ini terdapat paseban, yaitu ruang untuk menjamu tamu para sunan. Di sini juga terdapat bunga soka unik yang tumbuh di batang pohon. Di sebelah kiri situs terdapat petilasan Pangeran Cakrabuana dan Sunan Gunung Jati. Sayangnya, sejak dahulu perempuan tidak diperkenankan masuk karena tempat ini merupakan ruang ibadah para sunan dan pangeran. Ya sekarang untuk struktur adatnya masih, karena negara kita sudah menjadi negara kesatuan. Nah, Gusti Sultan tetap eksis untuk melestarikan tradisi, budaya, dan pengembangan dakwah. Menyisir lebih ke dalam lagi, di sini terdapat sisa keindahan Taman Sari Kraton, yang di belakangnya terdapat gua buatan untuk itikaf atau berdiam diri. Ada juga sumur agung yang airnya digunakan untuk berwudu sebelum beritikaf di dalam gua. Yang menarik perhatian yaitu kereta Singa Barong yang merupakan kereta kencana Sunan Gunung Jati. Kereta kencana yang menjadi lambang persahabatan Muslim Indonesia dengan Muslim India, Cina, dan Mesir ini sekarang sudah tidak lagi dipergunakan. Kereta hanya dikeluarkan setiap tanggal 1 Syawal untuk dimandikan. Saksi bisu penyebaran Islam lainnya adalah gamelan sekaten. Dulu gamelan ini ditabuh dengan keras di halaman Masjid Agung Kerajaan. Dan setiap masyarakat yang ingin menyaksikan pertunjukan gamelan membayarnya dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Lalu mereka pun memeluk Islam. Meski telah usang, kini gamelan sekaten tetap digunakan saat Idul Fitri dan Idul Adha. Bentuknya bentuk berupa arsitektur bangunan sebagai alkulturasi ya.
Dari mulai bangunan Masjid Agung, kita lihat bangunannya coraknya corak Hindu tapi pengertiannya Islam. Saat akan menuju Masjid Agung Kasepuhan, kita akan melewati Langgar Agung yang berfungsi sebagai tempat ibadah kerabat keraton. Langgar ini dibuat setelah Sunan Gunung Jati menyelesaikan pembangunan Masjid Agung bersama para wali. Sedangkan Masjid Tuanan Megah ini didirikan Sunan Gunung Jati sebelum beliau memperluas wilayah keraton. Masjid Agung ini dinamakan Masjid Sang Cipta Rasa. Masjid ini merupakan masjid pertama yang didirikan Sunan Gunung Jati. Uniknya di sini setiap Jumat azan dikumandangkan oleh 7 orang muazin. Boleh masuk ya Pak ya? Ada 9 pintu untuk memasuki ruang utama yang melambangkan 9 wali. Pintu sengaja dibuat rendah agar setiap orang yang masuk menundukkan kepalanya sebagai penghormatan kepada rumah Allah. Di dalam masjid juga terdapat 2 area sholat khusus, yaitu untuk kerabat Keraton Kasepuhan dan Keraton Kanoman. Pembangunan Masjid Agung Kasepuhan diawasi langsung oleh para wali. Sunan Kalijaga berperan sebagai arsiteknya, yang juga dibantu oleh Raden Sepat, seorang arsitektur dari Kerajaan Majapahit. Selain itu, pembangunan Masjid Agung Kasepuhan juga melibatkan para pekerja yang mendirikan Masjid Demak. Jejak Islam lainnya di Kasepuhan adalah Siti Inggil. Bangunan Siti Inggil memiliki jumlah tiang yang melambangkan 6 rukun iman, 5 rukun Islam, dan 2 kalimat syahadat. Pengaruh Islam sangat kental di setiap sudut Keraton Kasepuhan Cirebon. Namun kita juga bisa belajar tingginya toleransi beragama yang dijunjung Sunan Gunung Jati sebagai pemimpin agama dan pemimpin pemerintahan di keraton ini. Farhan Halid, Husni Mubarak melaporkan untuk NET.